Seorang muslim yang baik, tidak ada cita-cita yang paling utama yaitu memenuhi rukun Islam semuanya. Rukun Islam pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Tidak ada sosok muslim yang benar-benar Islam, mukmin benar-benar iman, tidak ingin melakukan ibadah haji. Untungnya Allah itu memberi batasan man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu saja. Yang nggak mampu tidak diwajibkan. Tapi kita sebagai hamba kok sampai nggak punya keinginan, jangan semiskin apapun kita. Karena orang mukmin melihat harta itu adalah wasilah untuk menuju ibadah kepada Allah, bukan satu-satunya. Berapa banyak orang haji itu tanpa uang, bahkan dimulai tidak punya uang, tapi tiba-tiba Allah meletakkan dia di tempat di depan Ka'bah, menyatakan ini loh kehendak Allah. Maka kalau saat ini kita sebagai seorang muslim, kewajiban kita adalah punya niat untuk melakukan ibadah haji. Mampu tidak mampu harus punya niat. Jangan sampai punya keluh kesah gini, ya Allah, jualan aja sehari laku sehari gak laku, setiap bulan habis untuk beli beras, isok tak haji. Kira-kira bisa tak? Gak usah angan-angan, ini kedukuran terlalu tinggi, gak usah diharap lah. Kalau kita sebagai seorang mukmin, jangan sekali-kali putus harapan untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Coba sekarang banyak sekali anaknya yang hafal Quran yang berangkat orang tuanya, muridnya yang hafal Quran yang berangkat umroh haji gurunya, bahkan ada yang tetangganya atau keluarganya. Banyak sekali kesaksian. Di antaranya saya sendiri menyaksikan, saya berangkat ibadah haji pertama kali di umur 22, di saat tidak punya apa-apa, ditinggal orang tua meninggal, disuruh hidup sendiri. Ya, kalau apa ada ya makan, kalau enggak ya enggak. Tapi pasti Allah memberikan jalan. Kok bisa Allah tiba-tiba memberikan rezeki berangkat haji? Maka seorang mukmin cita-citanya ada satu kewajiban, yaitu rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Maka kita harus punya kehendak, ya Allah, saya niat akan ibadah haji jika Engkau hendakkan. Punya uang atau tidak punya uang? Poin satu yang B. Kalau di dalam fikih yang dinamakan man istata'a ilaihi sabila, itu adalah perjalanannya aman. Dia punya kendaraan untuk ke Mekah, kemudian dirinya sehat, rata-rata 3 ini. Tapi di masa modern ini, namanya man istata'a ilaihi sabila adalah mereka yang mampu membeli kuota haji. Berapa kuota haji? 25 juta. Artinya kalau punya uang lebih 25 juta, ikhtiar seorang hamba yang belum mampu adalah membeli kuota yang 25 juta. Artinya 25 juta itu pasti akan keguna. Kalau dia ditakdirkan berangkat, maka dia berangkat dengan 25 juta itu. Kalau enggak, berarti dia akan dikuburkan, uang ini bisa digunakan anaknya untuk membadalkan haji. Maka kewajiban kita di Indonesia, karena ada sistem kuota, dengan kuota itu kita mendapatkan perjalanan, mendapatkan keamanan, bahkan mendapatkan kesehatan. Maka menerjemahkan man istata'a ilaihi sabila, yaitu kalau mampu membeli kuota haji, lakukanlah.
Tidak ada ceritanya ke orang yang ibadah kemudian tambah melarat. Tidak ada ceritanya ngadu kemudian, Ustaz, gara-gara daftar haji usahaku malah bangkrut. Itu tidak pernah ketemu. Yang ada itu ragu. Daftar, enggak. Akhirnya buat usaha aja. Ketika buat usaha malah nggak kembang, habis. Tidak ada yang dibuat daftar kuota. Kenapa demikian? Hadirin yang dirahmati Allah, ibadah haji itu adalah ibadah yang pahalanya surga. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Karena orang yang ibadah haji itu adalah orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten, kalau sudah berangkat haji dan umrah akan bisa membayangkan. Kalau belum, insya Allah bisa, karena sudah pernah lihat YouTube. Orang ibadah haji itu adalah orang yang sedang berinteraksi dengan batu, mengelilingi Ka'bah, mengelilingi batu, wukuf di Arafah, wukuf di antara batu, mabit di Mina, mabit di antara dua gunung batu, Jumratul Aqabah, Ula Tsaniyah juga melempar batu. Ibadah haji para ulama menyebutnya dengan ibadah hajariyah, yaitu ibadah ibadah batu. Kalau seorang hamba ketika diuji ibadahnya dengan bebatuan, hatinya tergantung dengan batu, maka dia tidak lulus. Bagaimana yang lulus? Aku ini diperintahkan oleh Allah beribadah, tempatnya di sini, muter-muter di sini, tapi yang kulihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak mudah. Harus belajar dulu. Kadang cuma ikut-ikutan pokoknya berangkat haji. Apalagi haji sekarang kadang menjadi status sosial. Kalau sukses buktinya sudah haji, padahal haji itu ibadah. Tidak ada satu dalil pun yang mengatakan yang bisa nyium Hajar Aswad berarti amalnya lebih baik daripada yang tidak bisa nyium. Tidak ada. Umar bin Khattab aja bilang begini, "Lau ma ra'aitu qabbalaki ma qabbaltuki." Andaikan aku tidak melihat Rasulullah menciummu, wahai Hajar Aswad, aku tidak akan menciummu. Artinya apa? Menciumnya karena mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tawafnya juga mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dinamakan al-aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum dasar ibadah itu haram kecuali ada dalil yang memerintahkan. Tawaf diperintahkan, wukuf diperintahkan, jumrah diperintahkan. Semuanya diperintahkan, tapi kalau jenengan tawaf di sini kan sama-sama batu, itu tidak diperintahkan sama sekali karena hukumnya haram membuat ibadah yang tidak diperintahkan. Beda dengan muamalah. Muamalah itu al aslu fil muamalati al ibahah. Hukum dasar muamalah boleh. Jika bertentangan dengan hukum Allah baru dilarang. Maka orang yang haji adalah orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Kamu itu lihat batu apa melihat aku? Pertanyaan fikihnya, Ustaz, gimana hukumnya orang jamaah haji tiba-tiba pengen nyentuh-nyentuh Ka'bah? Nyentuh-nyentuh saja boleh, namanya rindu. Nggak pernah ke sana, tiba-tiba ke sana di umur 60 tahun. Kalau hanya pengen tahu ya apa sih batunya Ka'bah itu, oh bentuknya seperti ini, boleh. Yang tidak boleh adalah meyakini Ka'bah itu seakan-akan Tuhan. Ka'bah itu seakan-akan Allah. Jadi ibaratnya kalau kita ibadah di sini godaannya nggak berat, yang ibadah di sana godaannya berat. Jadi lihatnya batu, tapi hakikatnya ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak pernah mengatakan kita sholat atau beribadah menghadap Ka'bah, tetapi menghadap kiblat. Kiblat yang mana? Ka'bah.
Artinya kita tidak menghadap apa-apa, tapi mengusapkan semuanya menghadap kiblat. Maka orang haji itu balasannya al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Kemudian bagaimana kita yang di Indonesia? Yang di Indonesia kita disyariatkan untuk sholat sunnah Arafah. Kenapa kita disarankan sholat sunnah? Kok sholat sunnah? Puasa sunnah Arafah. Sudah ngantuk ini. Puasa sunnah Arafah. Puasa sunnah Arafah itu untuk membandingi masyaqqahnya orang yang sedang wukuf di Arafah dengan yang ada di sini. Artinya hamba-hamba Allah yang sedang ibadah di Arafah, kita juga ikut merasakan masyaqqahnya mereka berada di Arafah. Apa sih Arafah itu? Arafah itu adalah mengetahui dosa-dosanya untuk bertobat kepada Allah, mengetahui dirinya siapa untuk kembali kepada Allah. Satu contoh, kalau kita tahu dosa-dosa kita, cukup antara kita dengan Allah, jangan diceritakan kepada orang lain. Terutama nanti ketika puasa Arafah, sambil zikir, sambil merenung, ya Allah, aku loh tahu melakukan dosa ini, semoga Allah mengampuni, terutama di hari Arafah saat ini. Tapi satu syarat yang tidak boleh dilakukan, cerita kepada orang lain. Contoh seumpama, Mbah, Pak, jenengan dulu itu pacaran apa enggak? Seumpama ada gitu. Dulu itu sebelum nikah pernah boncengan enggak pacaran dengan mama? Jawabannya apa? Kalau memang pernah, itu wajib menjawab kepadanya, enggak pernah, nak. Enggak pernah melakukan itu. Saya ketemu dengan ibumu, langsung melamar dan menikah. Walaupun seumpama pernah melakukan dosa. Karena mengobrol dosa di depan hamba Allah sama saja menghalangi ampunan Allah. Hanya satu tempat yang kita wajib mengaku, yaitu di hadapan hakim, di hadapan qadhi. Jangan ditanya sama hakim, dulu kamu itu melakukan ini tak? Kalau di depan hakim wajib ngaku. Wajib ngaku. Itu pun sebagian ulama mengatakan wajib tidak mengaku. Wajib tidak. Tapi kalau kepada orang biasa yang nggak punya kemampuan memberikan hukum secara pasti, wajib tidak ngaku. Atau bahasa kasarnya gini, bahasa kasar, kalau pacaran itu kan nggak jelas ya. Ada pacaran itu lihat-lihatan pacaran. Mohon maaf agak vulgar. Saya pernah seperti ini, cerita seperti ini. Setelah ngaji itu diparani seseorang sudah tua, nangis. Saya dulu pernah ini, lupa aku, nggak usah cerita, sudah jadi nangis saja di rumah, nggak usah nangis di masjid. Barangkali pernah mencium yang bukan mahramnya. Kalau ditanya anaknya, jawabnya apa? Nggak pernah, nak. Kalau menjawab iya nggak pernah, anaknya gini, bapaknya tahu mas aku gak nyoba. Maka wajib menutupi aibnya. Kapan ingatnya? Terutama di bulan Arafah. Di hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa sambil mengingat-ingat kesalahannya. Sudahlah, cukup antara kita dengan Allah yang tahu, dan kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang masyarakat modern yang kadang tidak ngerti agama, belak-belakan sama anaknya. Anak biasa namanya anak muda ya begitu, masih bapakmu dulu ya gitu, ibumu dulu ya gitu. Tidak. Di dalam Islam tidak mengajarkan begitu. Kalau pernah maksiat harus ditutupi. Taubat terutama di saat Yaum Arafah. Maka usahakan di hari Arafah untuk bisa puasa sehingga mengimbangi saudara-saudara kita yang di Arafah melakukan wukuf di sana. Puasa disunahkan 2 hari, yaitu tarwiyah dan
Arafah. Kemudian amal ibadah selanjutnya adalah yang paling utama iraqatud dam. Bahasa Rasulullah itu iraqatud dam, mengalirkan darah, bukan darah manusia tetapi darah hewan. Bahasa lainnya adalah menyembelih binatang kurban. Tidak ada amalan yang paling utama pada saat hari raya Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik kecuali iraqatul adam, yaitu menyembelih binatang kurban. Kalau bisa setiap tahun, kalau mampu, Rasulullah mengatakan barang siapa yang mampu kemudian tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan lebih dekat dengan masjidku. Mampu kok tidak kurban, minimal satu rumah satu. Kalau mampu, kalau tidak mampu ya tidak apa-apa. Sayyidina Abdullah bin Abbas, saya ceritakan kemarin mungkin di sini ya, di beberapa riwayat itu tidak menyembelih kambing, menyembelih ayam atau angsa. Jadi intinya adalah mengalirkan darah, karena itu ibadah mahdhah. Ibadah kurban, menyembelih itu ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu apa? Ibadah yang diajarkan dari Rasulullah pers dengan waktunya. Waktunya adalah hari raya Idul Adha di Ayyamut Tasyrik. Kemudian kita ketika membaca Bismillah Allahu Akbar, ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau bisa panjenengan yang kurban, sembelih sendiri, jangan disembelihkan oleh orang lain. Jadi sembelih sendiri, tidak kuat Ustaz. Ya pertama tidak kuat, latihan dulu pakai ayam. Karena ada orang yang nyembelih itu ketika gini itu semaput, darahnya keluar dia semaput, yang jatuh dia bukan ayam. Maka latihan. Islam mengajarkan sosok seorang laki-laki itu pemberani, bukan penakut, apalagi lihat darah langsung ping. Ajarannya tuh jihad. Nah punten itu dulu ya, jihad dulu seperti itu. Tapi jihad sekarang paling tidak renang bisa, nunggang kuda ya bisa. Sakit semua loh nunggang kuda itu. Pernah nyoba? Sulit nunggang kuda itu, kata siapa enak? Enggak, kita harus menyesuaikan. Kalau dia loncat, kita loncat. Kalau enggak, remuk gitu. Gini. Nunggang kuda itu enggak. Tapi kalau sekarang paling enggak, jenengan kok ada sepeda yang cc-nya 250, itu bisa naiki. Jangan laki-laki hanya cuma bisa metik. Ketemu sepeda koplingan, enggak tahu saya. Artinya perkembangannya begitulah. Kalau dulu kuda, humrun ni'am, kalau sekarang ya sepeda yang enggak metik, agar terbiasa. Kembali kepada kurban, iraqatud dam, yaitu Bismillah Allahu Akbar, itu adalah benar-benar ibadah kepada Allah. Adapun membaginya itu muamalah. Muamalah itu ya tergantung kebijakan si pemilik kambing, pemilik unta, pemilik sapi. Paling tidak dibagi 3, sepertiga untuk diri dan keluarganya, sepertiga dihadiahkan, sepertiga untuk fuqara dan masyarakat. Artinya kalau kita bisa diberikan nikmat oleh Allah ibadah haji, kita akan melakukan semua itu. Haji juga menyembelih. Tapi kalau kita belum diberikan nikmat ibadah haji, kita puasa Arafah dan juga menyembelih kambing. Jika mampu itu begini. Kalau punya kelebihan harta, ada harta lebih ini untuk kebutuhan paling enggak 1 bulan ada, udah lebih bismillah untuk kurban. Tapi kalau tidak ada sama sekali juga jangan memaksa. Ada di kitab itu bagaimana hukumnya orang kurban dengan harta hutang. Jadi dia hutang gara-gara pengen kurban. Kalau memang pengen kurban bener, ya enggak apa-apa lah. Tapi takutnya karena malu kepada tetangga kok enggak kurban, hutangnya itu repot. Para ulama memberikan hukum kurbannya sah, tetapi hukumnya makruh karena dia menggunakan harta hutang. Maka
di bulan Dzulhijjah ini, terutama 10 hari, ma min ayyamin al-amalus shalihu ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang amal kebaikan di hari ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang lain. Amal saleh itu ya segala bentuk kebaikan. Tidak hanya amal saleh itu sedekah, datang ke pengajian, tiba-tiba ada sampah ditaruh di tempatnya, tidak dibuang sembarangan, itu juga amal saleh. Ibadah di hari-hari ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah, dilapangkan rezekinya, ditambahkan ilmunya, ditambahkan hidayahnya, sehingga mampu suatu saat berangkat ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah haji, untuk ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sungguh itu adalah cita-cita seluruh umat muslim yang mampu ataupun belum mampu. Semoga ini terkabul. Amin. Amin. Baik, sementara saya kira itu katanya nggak boleh lama-lama, jadi saya percepat, detailnya nanti insya Allah. Monggo jika ada yang ingin didiskusikan.